Oke, selamat bergabung kembali teman-teman. Hari ini hari Kamis 20 Februari 2025 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan ataupun berbagi outlook atau pandangan kepada kalian seperti biasa mengenai forex ya teman-teman. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang Canadian dollar versus Swiss francs. Oke, kita langsung saja ke chartnya. Oke, ini adalah chart dari Canadian dollars versus Swiss francs. Jaringannya agak lama ini ya karena hujan. Oke, ini adalah chartnya. Ini adalah weekly. Kita lihat newsnya nanti apa saja di minggu ini. Apakah ada yang bersinggungan dengan Canadian dollar ataupun Swiss francs. Kita lihat nanti malam ini ada rilis news di US dollar. Klaim pengangguran diprediksikan pengangguran akan meningkat ya teman-teman. Meningkat 2000 menjadi 215.000 dan kemungkinan ini nanti akan berdampak pada market. Ingat, jam setengah 9 malam harus kita perhatikan nanti. Dan untuk pair yang akan kita bahas hari ini yaitu Canadian dollar versus Swiss francs. Apakah ada minggu ini? Jumat ada untuk Kanada ya teman-teman. Di sini diproyeksikan penjualan retail dari minus 0,7% akan diproyeksikan atau diprediksi menjadi 1,7%. Dan kemungkinan untuk saya, untuk Kanada, ini memang kemungkinan hasilnya mungkin akan di bawah 1,7. Untuk saya pribadi memprediksi hasilnya akan di bawah 1,7%. Karena mungkin saja bisa plus kembali ke penjualan positif, tapi untuk saya 1,7 itu mungkin terlalu tinggi ya teman-teman. Ya mungkin bisa karena kemarin Kanada memang bertahap untuk mengurangi atau memotong suku bunga mereka, jadi kemungkinan memang ada peningkatan, tapi untuk 1,7% mungkin menurut saya itu terlalu jauh, dimana kita lihat datanya dari beberapa bulan yang lalu data mereka ini tidak pernah menyentuh lebih dari 1%. Jadi kenapa saya bilang dari minus 7 ke 1,7 ini akan mungkin terlalu jauh ya. Ya mungkin saya prediksikan ini bisa lah 1% bisa, tapi untuk 1,7 kemungkinan terjadi ini sulit. Jadi dari prediksi mungkin di bawah prediksi. Oleh karena itu kenapa saya beranggapan untuk minggu depan Canadian dollar minggu ini Canadian dollar masih akan mengalami yang namanya stagnan. Ya kemungkinan untuk beberapa bulan bisa. Oke, kita kembali ke chart. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita lihat historical data lagi. Semasa kepemimpinan Trump dari awal hingga akhir ini adalah historical datanya, di mana di kepemimpinan awal Trump tarif pajak mulai diberlakukan untuk Kanada. Di situ kita lihat dia mengalami penurunan di awal kepemimpinan Trump, di mana awal-awal dahulu kita mengingat bahwa kebijakan tarif Trump mulai diberlakukan ya. Dan seperti tahun ini, di mana awal dari Trump memimpin atau awal dari Trump mulai berkuasa, kita melihat di sini
di mana perang dagang ini sudah mulai diberlakukan ya teman-teman. Walaupun memang mulai diberlakukan di bulan April depan untuk Kanada, yaitu kemarin kalau tidak salah adalah tarif yang dikenakan adalah 25%. Kita tidak tahu kedepannya akan berapa, tapi kemungkinan adalah di atas 10%, di bawah 25%. Itu adalah kemungkinan yang pasti untuk saat ini. Dan kita akan update terus nanti bagaimana kedepannya tarif yang akan dikenakan untuk biaya barang masuk dari Kanada ke Amerika. Kita akan lihat kedepannya, dan untuk saat ini mari kita fokus ke chartnya. Setelah fundamental seperti itu, dan kita coba pelajari chartnya. Oke, untuk Swiss francs kemarin juga sempat memangkas suku bunganya. Swiss francs memangkas suku bunganya 50 basis point menjadi 0,5%, dan Kanada memotong 25 basis point menjadi 3%, di mana 3% berbanding dengan 0,50%, dan masih tinggi Kanada ya teman-teman. Kalau kita perbandingkan dari pemotongan atau suku bunga yang ada saat ini, memang Kanada masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan Swiss francs. Oke, saat ini pun seperti di chartnya, Kanada masih tertekan oleh Swiss francs, di mana tren kita lihat adalah turun, dan di mana untuk di weekly kita melihat harga masih konsolidasi, dan ini adalah area yang cukup menarik untuk kita perhatikan, di mana harga di sini konsolidasi selama berbulan-bulan dari Agustus hingga Februari ya teman-teman. Ini adalah di weekly, dan coba kita lihat di daily. Oke, di daily seperti ini kita lihat konsolidasi, di mana di sini kita lihat masih menjadi area supply yang cukup kuat, belum dapat ditembus, dan kemungkinan ini adalah masih menjadi resisten kuat untuk Kanada terhadap Swiss francs. Oke, dari sini kita bisa memproyeksikan bahwa untuk Kanada masih tertekan ya teman-teman. Dan di weekly kita coba lihat kembali, di mana kita melihat di sini, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah candle, kita lihat ini adalah shooting star ya teman-teman, di mana kita bisa ambil kesimpulan ini adalah candle shooting star ataupun hammer. Kalian bisa pelajari sendiri. Ini keluar, dan ini kita lihat tren akan melanjutkan penurunan, dan kita lihat di sini juga ada candle shooting star kembali, dan harga meluncur drastis turun. Ini juga sempat tapi tidak berlanjut, tapi harga saat itu tidak dapat menembus dari ekor dari candle shooting star ini. Dia bertahan di sini dan dia turun, ada shooting star lagi, dia turun, dan kita lihat ternyata kita melihat ini ada candle shooting star lagi di sini. Coba teman-teman perhatikan, di sini adalah candle shooting star yang muncul, dan kemungkinan apa yang akan terjadi kita bisa proyeksikan harga akan kembali turun. Oke, jadi untuk proyeksi ke depan bisa kita asumsikan harga masih tertekan, dan ini adalah tren turun, jadi kita bisa ambil posisi sell. Kita coba turunkan di time frame daily. Kalau kita lihat kembali tadi, ini adalah ada supply yang masih cukup kuat dan belum bisa ditembus.
kalau di sini tadi kita di weekly kita udah lihat ini adalah ada candle shooting star, adalah kemungkinan untuk dia turun. Jadi untuk asumsi saya ke depannya kemungkinan harga masih akan tertekan ya teman-teman. Dan kita lihat di sini ada area demand yang cukup kuat atau area support yang cukup kuat. Jadi untuk saya, untuk beberapa hari ke depan saya masih beranggapan ini adalah penurunan untuk Kanada terhadap Swiss francs. Oke, jadi kemungkinan kita bisa sell, dan untuk beberapa hari ke depan atau beberapa hari ke depan atau beberapa minggu mungkin ini masih akan berlanjut ya konsolidasi ini, dan kemungkinan saja kalau tekanan terhadap Kanada ini lebih tinggi ataupun besok news yang rilis di minggu ini tadi hari Jumat ya, besok hari Jumat jika retail sales ini lebih rendah dari ekspektasi, kemungkinan saja Kanada akan tertekan dan mungkin saja level support bisa tertembus. Jadi untuk proyeksi saya seperti ini, dia akan mengalami yang namanya penurunan dan mungkin akan retest sejenak, dan kemungkinan dia akan mengalami yang namanya koreksi hingga di titik supportnya mungkin di sini, atau kita bisa proyeksikan dengan open posisi short di sini dan take profit kita letakkan di sini. Oke, risk reward 1:2 cukup menarik teman-teman untuk teman-teman mulai pertimbangkan. Sekali lagi ini adalah analisa pribadi saya. Kalau teman-teman mau ambil posisi, kalian lakukan riset sendiri. Gunakan selalu money management yang baik dalam setiap transaksi untuk menghindarkan dari resiko yang tidak diinginkan. Oke, begitu teman-teman. Mungkin ini pandangan saya pribadi untuk Kanada dolar terhadap Swiss francs. Jadi beberapa hari ke depan bisa kita perhatikan ya. Oke, mungkin begitu dulu untuk pandangan atau outlook yang saya bagikan untuk video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga profit selalu ya teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih.